Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bunda Susan di sini dalam pembelajaran matematika kelas 5 SD. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih diberikan kesehatan dan tetap semangat tentunya dalam belajar, meskipun masih dalam suasana belajar dari rumah. Sekolah yuk! Waktunya kita belajar. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, alangkah baiknya jika kalian tetap di rumah saja ya. Karena Bapak dan Ibu guru akan menemani kalian belajar meskipun hanya dari rumah. Hari ini, Ibu akan memberikan materi mengenai kecepatan. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar, yaitu menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda. Kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Nah, kecepatan dan debit ada dua bagian. Hari ini kita akan belajar bagian yang pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Apakah kecepatan itu? Ada yang tahu? Mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu kecepatan? Baik, kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu. Tapi, sebelum kita belajar mengenai kecepatan, terlebih dahulu kita perlu memahami tentang operasi hitung satuan waktu dan hubungan antar satuan jarak. Perhatikan hubungan antar satuan waktu berikut. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Ini adalah konsep hubungan antar satuan waktu. Supaya lebih jelas, kita lihat saja latihan contoh berikut ini. Lengkapilah tabel berikut. Perhatikan tabelnya. 3 jam berapa menit, berapa detik? 300 menit berapa jam, berapa detik? 5400 detik berapa jam dan berapa menit? Bagaimana penyelesaiannya? Baik, kita lihat yang pertama. 3 jam untuk kita jadikan menit, itu kita ubah menjadi menit dulu dengan cara 3 dikali 60. Hasilnya 180 menit. Setelah itu, kita ubah ke dalam bentuk detik dengan cara mengalihkan 60. 180 dikali 60 sama dengan 10.800 detik. Yang kedua, 300 menit untuk menjadi jam itu kita bagi 60. 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam. Setelah itu, 300 menit kita ubah ke dalam bentuk detik dengan cara 300 dikali 60 sama dengan 18.000 detik. Dan yang ketiga, 5.400 detik. Kalau ingin kita ubah ke dalam bentuk menit, berarti 5.400 dibagi 60 hasilnya 90 menit. 90 menit kita ubah lagi ke dalam bentuk jam. 90 per 60 sama dengan 1,5 jam.
Kita lanjut latihan 2. Hasil operasi hitung satuan waktu. 1,5 jam, 1/2/3 jam tambah 15 menit sama dengan berapa menit? Langkah pertama, 1/2/3 jam kita ubah dulu ke dalam bentuk menit. Caranya 60 menit itu kita ambil dari 1 jam. Kemudian 2/3 jam dikali 60. 2/3 jam dikali 60. 60 menit itu berasal dari 1. 2/3 kita ubah dulu ke dalam bentuk menit. 2/3 dikali 60, kemudian ditambah 15 menit. Hasilnya 60 menit tambah 40 menit ditambah 15 menit. Karena bentuknya sudah sama menjadi menit semua, maka langkah terakhir kita hanya menjumlahkan 60 ditambah 40 ditambah 15, hasilnya 115 menit. Jadi 1/2/3 jam tambah 15 menit sama dengan 115 menit. Kita masuk ke latihan 3, yaitu menentukan lama waktu kegiatan. Perhatikan ya, soal ini Nina berolahraga di taman mulai pukul 6.30 dan selesai pukul 8. Berapa lama waktu Nina berolahraga? Untuk caranya kita mulai dari 6.30 ke pukul 7 dulu. Artinya 30 menit. Yang kedua, dari pukul 7 ke pukul 8 itu 1 jam. Nah, 6.45 ke 8 berarti 1 jam ditambah 30 menit. Jadi lama waktu Nina berolahraga adalah 1 jam 30 menit. Yang kedua, ibu pergi ke pasar membeli sayur dan buah. Ibu berangkat pukul 6.45 dan sampai di rumah kembali pukul 8.10. Berapa lama ibu ke pasar? Ini ada penyelesaiannya sama seperti yang tadi. Dari 6.45 kita ubah ke pukul 7 dulu, itu adalah 15 menit. Dari pukul 7 ke pukul 8, 1 jam. Dari pukul 8 ke pukul 8:10 adalah 10 menit. Kita jumlahkan, jadi 6.45 ke 8.10 adalah 1 jam 25 menit. Jadi lama ibu ke pasar adalah 1 jam 25 menit. Nah, tadi sudah beberapa contoh latihan ibu berikan. Sudah jelas ya? Selanjutnya kita akan belajar satuan jarak. Tapi kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak, kembali lagi masih mengenai hubungan antar satuan jarak. Kalian perhatikan, ada tangga satuan jarak. Paling atas kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tangga,
kalian harus mengalihkan 10. Dan setiap naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Misalnya kilometer ke hektometer itu adalah 10. Tapi kalau hektometer ke dekameter turun 2 tangga, berarti kalian harus kalikan 100. Perhatikan tabel berikut ini. Hubungan antar satuan jarak. 8 kilometer berapa dekameter, berapa meter, dan berapa sentimeter. Lanjut sampai pada tabel keempat. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. 8 km untuk menjadi dekameter turun 1 tangga. Kemudian masih menjadi hektometer. Kita turunkan lagi 1 tangga menjadi dekameter. Karena turun 2 tangga berarti 8 dikali 100 sama dengan 800 dekameter. 800 dekameter kalau mau menjadi meter, kita turunkan 1 tangga dikali lagi 10. Hasilnya adalah 8.000 meter. Dari meter menuju sentimeter ada 2 tangga yang akan dilalui. Berarti harus dikali 100. Hasilnya 800.000 sentimeter. Yang kedua, 50.000 desimeter. Kalau mau kita ubah menjadi bentuk meter, maka 50.000 desimeter dibagi 10 karena harus naik 1 tangga. Hasilnya adalah 5.000 meter. Dari meter ingin menjadi hektameter, maka harus dibagi 100 karena ada 2 tangga yang akan dilalui. Hasilnya 50 hektometer. Dari 50 hektometer kita ubah menjadi bentuk kilometer, itu dibagi 10. Hasilnya adalah 5 kilometer. Latihan yang ketiga, 480 meter. Kalau mau kita ubah ke bentuk hektometer, maka 480 dibagi 100 karena harus naik 2 tangga. Hasilnya adalah 4,8 hektometer. 480 meter ingin kita ubah ke dalam bentuk sentimeter, itu turun 2 tangga berarti dikali 100. Hasilnya 48.000 cm. Dari 48 cm kita ubah lagi menjadi bentuk milimeter, turun cuma 1 tangga berarti dikali 10. Hasilnya 480.000 mm. Dan yang keempat, 0,25 meter. Mau kita ganti menjadi bentuk dekameter. Maka karena dia naik 1 tangga dibagi 10, 0,25 per 10 hasilnya adalah 0,025 dekameter. Dari 0,25 meter ingin kita ubah menjadi bentuk desimeter, turun 1 tangga kita kalikan 10, hasilnya 2,5 desimeter. Dari 2,5 desimeter kita ubah menjadi bentuk milimeter, cukup dengan kita kalikan 100. Hasilnya adalah 250 mm. Berikutnya, menentukan hubungan antar satuan jarak. Contoh pertama, jarak rumah Mita ke sekolah 800 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Mita pulang pergi ke sekolah? Pulang
pergi. Jarak pulang pergi 800 meter dikali 2. Karena pulang pergi berarti harus kita kali 2. Hasilnya 1600 meter. Meter kita ubah menjadi bentuk kilometer. Dari 1600 meter itu sama dengan 1600 per 1000. 1600 meter hasilnya adalah 1,6 kilometer. Jadi jarak Mita pulang pergi ke sekolah adalah 1,6 kilometer. Berikutnya soal nomor 2. Rumah Tasya terletak di antara rumah Bayu dan Fitri. Jarak rumah Tasya ke Bayu 150 meter. Jarak rumah Tasya ke Fitri 25 meter. Lebih dekat daripada rumah Tasya ke rumah Bayu. Berapa sentimeter jarak rumah Bayu ke rumah Fitri melalui rumah Tasya? Ini adalah ilustrasinya. Dari rumah Bayu ke rumah Tasya 150 meter. Dari rumah Tasya ke rumah Fitri 150 dikurang 25 meter. Jarak rumah Bayu ke rumah Fitri 150 meter ditambah 150 meter dikurang 25 meter. Jadi jarak rumah Bayu ke rumah Fitri 275 meter. Tapi kita harus mengubahnya ke dalam bentuk sentimeter sesuai dengan pertanyaan. Meter kita ubah ke sentimeter. 275 meter dikali 100 sama dengan 27.500 cm. Jadi jarak rumah Bayu dan Tasya sama dengan 27.500 cm. Nah, untuk menguji pemahaman kalian boleh mencoba latihan-latihan yang ada di buku pelajaran kalian. Silakan buka buku kalian dan sambil kalian membuka materi yang sama yang kita pelajari hari ini, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi, kita di sini masih mengenai kecepatan dan debit kelas 5 SD. Nah, setelah kalian pahami dan cermati penjelasan mengenai satuan waktu dan hubungan antar satuan jarak bersama Ibu tadi, Ibu berharap kalian bisa menyelesaikan latihan-latihan yang ada di buku pelajaran kalian. Mintalah bimbingan ayah bunda dalam menyelesaikannya. Apabila kalian menemui kendala dalam menyelesaikan latihan-latihan tersebut, silakan kalian komunikasikan dengan Bapak dan Ibu guru kalian di sekolah ya. Dan materi mengenai kecepatan akan kita bahas pada tayangan berikutnya. Kini tibalah kita di ujung pertemuan. Sebelum pamit dari hadapan anak-anak semua, Ibu kembali mengingatkan agar patuhi protokol kesehatan. Cucilah tangan menggunakan sabun, pakailah masker jika ingin keluar rumah, dan jagalah jarak. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jumpa lagi di episode berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan Ibu. Mari belajar matematika karena matematika itu mengasyikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.